Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Bapak dan Ibu, malam ini malam Jumat, malam ganjil, kita manfaatkan ya. Nanti kawan-kawan yang di Padepokan, kalau berkenan setelah ini kita mau ke masjid di UMS jam 12 berangkat. Yang bawa motor, yang nggak ada motor nanti naik mobil sampai jam 2 pulang. Nanti di sana saya briefing dulu bagaimana tata cara iktikaf ala DNSA. Ya. Kemarin kita sudah ke sana sama Pak Zen sama Bang Darman dan suasananya enak. Masjidnya sepi, nggak rame. Ada kopinya. Jadi kalau pas iktikaf ngantuk itu nggak tidur gitu loh, ngopi gitu loh. Lawang iktikaf kok ngantuk turu. Ngantuk ngopi gitu. Nah, nanti lanjut lagi duduk lagi gitu. Jadi benar-benar optimal, 2 jam itu efektif. Baik, Bapak dan Ibu, tema kali ini kita tentang posisi jiwa ya. Posisi jiwa saat menjadi khalifah. Saya sudah tulis di grup ya. Posisi itu ada 3. Yang pertama jadi saksinya Allah. Yang kedua jadi abdinya Allah. Dan yang ketiga itu menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang tujuan penciptaan kita itu. Kita itu diciptakan Allah itu tidak sembarangan. Allah itu ya punya tujuan. Punya maksud, punya tujuan. Jadi enggak sembarangan gitu loh. Allah itu tidak nyun sewu. Allah itu tidak sak senenge dhewe buat kita itu. Ada maksud. Yang pertama itu saksi. Ya saksi itu ya saksi, menyaksikan. Kita tugasnya menyaksikan bahwa Allah itu penguasa, Allah itu merajai hari akhir, hari pembalasan, bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha bijaksana. Kita saksikan semua. Yang kedua itu menjadi abdi. Nah, di sini posisi jiwa ini sudah mulai agak jadi abdi itu gimana sih Pak? Kalau abdi itu tugasnya abdi dalam apa Pak? Ya, ini yang abdi dulu nak. Abdi itu kan tugasnya nyembah ya, nyembah. Jadi dalam konteks kalau abdi dalam ya itu tadi perintahnya sinuwun ya. Sendika dawuh. Tapi kalau di dalam ini abdi itu ya sholat. Terus apa lagi? Zikir. Nah, itu abdi. Nah, ini yang kadang-kadang terlupakan tuh posisi jiwanya ini Bapak Ibu. Posisi jiwa ketika menjadi saksi dan menjadi abdi itu berbeda. Kalau saksi nyawang tak gini loh, menyaksikan aja sudah. Nah, ini nyawang. Tapi kalau abdi itu ada rasa nyembahnya itu ada ya. Bukan rasa, kesadaran menyembah itu ada. Kesadaran untuk apa namanya? Menyembah itu berapa nyembah? Menyembah. Ya kan sholat misalnya. Ketika kita takbir, itu jiwa itu ya rasa nyembah, kesadaran menyembah kepada Allah untuk mengagungkan Allah itu ada. Jadi di dalam sholat itu kan gerakannya berbeda-beda. Ada takbir, ada al-fatihah, ada
surat pendek, ada rukuk, sujud dan lain sebagainya. Itu posisi penyembahan yang berbeda-beda. Takbir ya, menyembahnya itu mengagungkan Allah. Itu betul-betul dengan jiwa. Betul-betul dengan penjiwaan, ya, bahasanya penjiwaan. Kalau kita dengan kesadaran menyembah, jadi ada apa? Dipasang posisi abdinya itu dipasang gitu loh. Abdi itu bawahan atau apa ya namanya? Abdi itu ya kita itu sebagai abdi Allah itu, sebagai abdinya Allah itu ya nyembah ya, memuji ya, meminta ya. Apalagi ya sujud di hadapannya, rukuk di hadapannya itu. Itu dengan posisi itu posisi seorang abdi, hamba. Nah ini posisi ini kadang-kadang lupa di dalam sholat. Maka posisi ini harus kita aktifkan. Jadi kalau kita sholat itu disertai dengan pengabdian. Kalau kita sholat itu disertai dengan sikap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sholat aja. Sholat itu tidak hanya urusan syariat, Pak. Tapi sholat itu urusan hakikat juga, urusan ma'rifat juga, urusan kesadaran ini. Jadi kan kalau sholatnya sholat syariat tok, ming etok kesel, Pak. Kayak poso ini memang urusannya cuma urusan syariat, cuma dapat lapar dan dahaga. Maka harus masuk ke hakikat, mau nggak mau. Yang orang-orang syariat jangan antipati dengan hakikat makrifat. Nanti sholatnya hangus. Mengetuk kesel tok terus piye. Jangan antipati. Orang-orang hakikat makrifat ya kudu gatekke syariat gitu loh. Ora aku sholat iki meneng ngene iki tok aku sholat tok. Sholat corone sapa? Lho ada lho Pak gitu, Pak. Sholat itu meneng ngene iki tok, Pak. Dibatin, sholat atau dibatin itu. Itu orang hakikat juga harus bersyariat, orang syariat itu juga harus berhakikat. Tuh. Nah, itu kalau kita menjadi abdi. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah. Berarti kita diciptakan oleh itu salah satu tugasnya untuk menyembah. Misalnya kita bekerja, Allahu Akbar, langsung ganti posisi dari khalifah menjadi abdi. Aku lagi abdi ya, dipanggil aku bisa karo tuanku, karo pangeranku aku wis ditimbali, wis dipanggil. Sudah dipanggil adzan, saya sudah menjadi abdi. Ketika duduk di menyaksikan nafas, menyaksikan keagungan Allah, Allahu Akbar, fungsi dari saksi berubah menjadi abdi. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus menjadi penekanan. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, posisi-posisi jiwa ini kita harus memahami dan menjalankan. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai khalifah. Bapak Ibu, posisi khalifah ini posisi yang paling susah, paling berat, paling lama, gitu Bapak Ibu. Kita menjadi saksi Allah itu paling ya sekilas-sekilas saja. Menyaksikan bagaimana bumi ini berputar, menyaksikan bagaimana matahari terbenam, di balik itu ada Allah. Itu saksi aja. Jangan lama-lama, oh iya mantap ya, yakin gitu. Setelah itu menjadi abdi. Abdi itu sholat itu ya nggak mungkin lah sholat 24 jam kan nggak mungkin. Sholat itu ya 10 menit ya. Normal. Nek rodok kusuk ya 15 menit. Kuwi rodok kusuk misalnya. Ya. Paling pol 30 menit lah. Wis lama sekali. Nah,
kita menjadi abdinya Allah itu ya sebentar. Yang paling lama itu apa? Menjadi khalifahnya Allah. Ayo setelah sholat mau ngapain? Setelah sholat, nah, kerja lagi toh, itu khalifah. Setelah sholat, makan itu khalifah, Pak. Makan itu kita ditugaskan sebagai khalifah. Tidur itu juga khalifah, Pak. Nah, tidur khalifah, makan khalifah, kerja khalifah, teng sawah nggih, sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Wakilnya Allah. Bukan pemimpinnya Allah. Khalifah itu bukan pemimpin dalam arti yang ini loh ya, konteks ini loh ya. Tapi wakil. Khalifatullah Panatagomo Sayyidin ing Alogo gelare sinuwun itu. Dengan apa lah gua. Jadi ada gelar ke khalifah. Khalifah itu wakilnya Allah. Nah, ini harus dengan kesadaran Bapak Ibu. Kesadaran itu kesadaran loh, mewakili Allah itu. Coba. Membawa nama Allah di dalam beraktivitas. Misalnya apa misalnya? Misalnya teng sawah. Di sawah kemudian nyemprotin apa Pak? Rabuk napa-napa lah ini. Ya, kita itu kalau di sawah misalnya merawat padi itu kan memang kita itu mewakili Allah untuk menyuburkan tanaman. Mewakili Allah. Itu gunakan, jangan akunya yang digunakan, tapi gunakanlah saya ini sedang mewakili Allah. Nah, gitu loh. Ada kesadaran, kan? Kesadarannya harus di-on-kan. Misalnya kita sedang dengan anak kita, ya, maka ketika kita bersama dengan anak itu, kita itu mewakili Allah, membersamai anak kita untuk merawat, untuk menjaga anak kita. Kita mewakili Allah untuk membesarkan anak ini gitu. Jangan aku yang ini tugasku, bukan. Saya mewakili Allah untuk membesarkan anak ini gitu. Jadi ada kesadaran saya mewakili Allahnya. Makanya kan khalifah itu kaitannya erat dengan ATP, Pak. ATP itu amanah tanda perintah. Amanahnya apa? Namanya anak. Tandanya apa? Dia bermain. Perintahnya apa? Temani misalnya. Nah, kita menemani itu adalah mewakili Allah untuk mendidik anak kita. Misalnya kita pedagang, ya, kita mewakili Allah untuk melayani pelanggan. Jadi kalau ada pelanggan datang, kita itu melayani dia, itu kita mewakili Allah untuk melayani dia, memenuhi kebutuhan dia. Saya mewakili Allah. Jadi ini bukan tugas sembarangan loh Pak, mewakili itu Pak. Jenengan mewakili Indonesia loh. Buanggane ra karuan. Aja kok Indonesia mewakili RT no bianggane. Mewakili RT ke kelurahan ngono lah buangga. Itu ya memang membawa nama RT gitu. Saya membawa nama RT, RT Prayan, RT Topesan gitu. Itu ada itu loh. Nah, itu harus harus di-on-kan. Harus diaktifkan. Kesadaran mewakili itu harus di-on-kan. Sehingga nanti nyambung dengan kesadaran yang diaktifkan di dalam zikir nafas. Kalau kita tidak on-kan nanti nggak nyambung.
sadar Allah ki nek pas dikir nafas, ora pas dikir nafas ya ora sadar. Padahal dikir nafas itu seharusnya seluruh aktivitas kita. Makanya ketika kita beraktivitas itu itu ada kesadaran bahwa saya ini sedang mewakili Allah. Mewakili Allah. Ya. Jadi mewakili Allah itu satu bentuk kesadaran yang itu sebenarnya nanti akan memberikan sebuah kekuatan tersendiri. Kalau orang mewakili Indonesia gitu keluar gitu, wah, dengan bangganya kan gitu Pak, dengan beraninya kan gitu, dengan apa? Hah? Sungguh-sungguh, mana mewakili Indonesia gitu. Jadi ada satu motivasi internal yang muncul karena dia mewakili, bukan bekerja itu bukan untuk dirinya, bekerja itu karena mewakili sebagai wakilnya Allah, wakilnya Tuhan loh Pak. Makanya dulu itu zaman purbakala, zaman batu, yang namanya yoni dan lingga itu disembah. Tahu kenapa Pak? Hah? Yoni dan lingga kok disembah? Pernah tuh pelajaran prasejarah itu? Yoni sama lingga ini disembah, kenapa? Dia dianggap wakilnya Tuhan menciptakan manusia. Gitu Pak. Karena pertemuan Yoni dan lingga ini kan muncul manusia, disembah. Ini Tuhan lagi. Itu zaman dulu purbakala. Makanya penemuan-penemuan Yoni dan lingga itu kalau itu kan ada, ini Yoni dan lingga disembah Pak. Karena dianggapnya bahwa dua benda itu mewakili proses penciptaan dia, proses penciptaan manusia. Makanya yang namanya menikah itu bukan sembarangan Pak. Kenapa zina itu dosanya berat? Nah, karena itu jika itu terjadi itu proses mewakili Allahnya, mewakili Tuhannya itu luar biasa, proses penciptaan manusia. Kok mbok dolanan loh? Proses penciptaan manusia kok dienggo jag-jagan. Jag-jagan ya Pak? Sembarangan. Itu harus mulai proses pernikah, proses apa? Proses ijab qabul, proses akad. Akad itu pun melibatkan yang namanya wali, melibatkan sakral Pak. Bahkan ketika berdoa ini itu aku nikahkan, itu langit terbuka, kita bisa minta apapun kepada Allah. Memang luar biasa. Ya. Nah, saya ingin bagaimana kita itu bisa mengkonekkan antara dzikir nafas, 3T, kesadaran dan aktivitas kita sehari-hari. Nyapu itu aja Pak, itu mewakili Allah loh Pak. Jenengan nyapu lantai, itu mewakili Allah melalui kita. Jadi ketika nyapu itu coba tumbuhkan kesadaran, ini saya sedang mewakili Allah, ini saya sedang mewakili Allah, ini saya sedang mewakili Allah. Coba tumbuhkan itu. Jadi ada kesadaran nyapu ini saya mewakili Allah membersihkan tempat ini. Makan misalnya, makan itu juga mewakili Allah. Amanahnya tubuh, tandanya lapar, perintahnya makan. Siapa yang memerintah? Allah, berarti saya mewakili Allah. Amanahnya lantai, tandanya kotor, perintahnya
bersihkan. Membersihkan itu adalah mewakili Allah. Itu yang real-real, Pak. Nanti yang aneh-aneh akan terjadi. Ada orang datang, sakit, minta air putih. Tandanya minta air putih, perintahnya apa? Maaf, saya bukan dukun deh. Maaf. Apa yang ngono terusan? Hah? Nggak boleh. Kita mewakili Allah untuk mendoakan dia melalui air putih. Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu mewakili Allah ini, Pak, bukan sembarangan, Pak. Maka air putih itu bisa menjadi obat. Loh, Pak Kiai itu gitu semua loh, Pak. Ada orang datang minta ini doa, didoakan. Ya, aku gak bisa apa-apa. Saya ini hanya wakilnya Allah saja. Kalau kamu datang minta saya doakan. Orang WA saya, Pak, minta doanya. Oh iya, Bu, saya doakan. Saya mewakili Allah saja, saya mewakili Allah untuk mendoakan. Memohonkan kepada Allah. Nah, gitu. Apa saya yang menyembuhkan, misalnya sembuh gitu? Ya enggak. Tapi kalau sembuh ya alhamdulillah. Gitu. Ada klien datang ke rumah mau konsultasi gini-gini, ya saya datang, ya saya datang. Ada tamu datang, ya saya terima. Saya mewakili Allah untuk membantu memecahkan masalah klien saya. Kan? Gitu, Pak. Jadi kesadaran akan Allah ini harus selalu dibawa. Jadi misalnya saya ngomong di depan seperti ini, Pak. Saya ceramah gini ngomong. Amanahnya adalah sahabat-sahabat sadar Allah. Tandanya ini siaran. Saya harus ngomong. Perintahnya apa? Ya ngomong. Sampaikan. Nah, saya di sini mewakili Allah untuk menyampaikan tentang sadar Allah, kaitannya dengan khalifah. Jadi ada kesadaran saya. Sehingga ya ada hal-hal tertentu yang sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu. Ketika ceramah gini muncul gitu loh, Pak. Loh, kok muncul ya? Padahal sebelumnya saya juga nggak tahu. Berarti saya juga selain menjadi wakilnya Allah, saya juga diberitahu sama Allah. Sehingga saya juga belajar, saya juga mendapatkan sesuatu hal yang baru. Wah, ya. Ini asik banget, Pak, ini, Pak. Betul, Pak. Itu ada energinya, Pak. Kalau boleh dibilang energi, ada energinya. Sekarang nanti coba jenengan bedakan ya. Jenengan misalnya nyapu-nyapu biasa. Dengan nyapu dengan kesadaran bahwa saya mewakili Allah. Wah, itu ada powernya. Ada powernya, Pak. Nah, coba hal-hal yang sederhana ini dikembangkan yuk. Dikembangkan terus, disadari terus. Kita belajar dzikir nafas untuk apa, Pak? Kalau kesadaran itu hanya untuk dzikir nafas. Ya, dzikir nafas itu membangkitkan kesadaran untuk menjadi abdi. Artinya kesadaran itu bisa diaplikasikan di dalam ibadah kita dan dapat diaplikasikan ke dalam khalifah ini. Nanti kita akan melihat bahwa orang-orang Islam ini ketika apa yang dilakukannya itu adalah tujuannya untuk mewakili Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi orang-orang yang orang-orang yang profesional. Orang-orang yang memang bekerja itu dengan penuh dedikasi, bukan dedikasi kepada ini yang memerintah, bukan, tapi kepada Allah. Nyapu kotor itu misalnya, nyapu kotor. Tanggung jawabnya kepada siapa kalau ada kesadaran mewakili Allah? Tanggung jawab nyapu kotor itu kepada siapa? Ya, kepada Allah. Nah, sehingga nggak sembarangan nyapu, nggak boleh kotor. Ini tanggung jawabnya nanti kepada Allah. Kalau kita punya misalnya peliharaan atau tanaman itu,
tanggung jawabnya itu bukan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab ya, tanggung jawabnya itu ya nanti kepada Allah. Laporannya itu ya kepada Allah. Karena mewakili apa? Kamu katanya mewakili aku, nih kok kamu kayak gini gimana? Nah, di situ ketika kita melibatkan Allah di dalam proses aktivitas itu nanti akan ke arah kesempurnaan pekerjaan itu akan muncul, Pak. Semangat kerja, motivasi kerja, wow, bisa dibuktikan, Pak. Jadi sinkron antara kita DN di malam hari, ya toh, sholat dengan aktivitas kerja itu sinkron gitu loh, Pak. Ya, tidak pemahamannya itu apa namanya? Tidak seperti misalnya ini kalau bekerja itu urusan dunia, kalau sholat itu urusan akhirat. Enggak. Mau bekerja sampai lembur, sampai malam, sampai jam 11-12 enggak masalah. Yang penting saya mewakili Allah. Nah, itu sudah ada nilainya. Tapi kalau kerjanya cari duit ya dunia namanya. Dan kalau kerja lembur-lembur gitu sampai malam ya enggak apa-apa. Yang penting tuh diniatkan ini mewakili Allah. Misalnya punya toko yang rame-ramenya ya lembur-lembur apa-apa. Jadi orang-orang yang kerja kantoran, orang yang pedagang itu jangan minder dengan ahli ibadah. Jangan, kita ahli khalifah kalau perlu kita itu. Ahli khalifah dengan ahli ibadah, tinggi ahli khalifah, Pak. Kalau ahli ibadah, ya ibadah tok nggo dhewe ya ngono. Tapi ahli khalifah ya untuk keluarga, untuk orang lain, untuk masyarakat ini. Karena ibadah itu ya segitu untuk dirinya sama Allah aja. Tapi kalau ahli khalifah, wah itu luar biasa. Tapi dengan kesadaran ya, dengan kesadaran. Nah ini Bapak Ibu, poin penting pada malam hari ini, nanti di itikaf akan kita bawa. Walaupun pendapat saya ini beberapa tidak setuju, itikaf kok golek ilham, ya, sangarepmu. Karena Allah menurunkan ilham terus biji. Ya, ini bahasan ya. Dapat apa kemarin, Mbak? Hah? Dapat jawaban. Nah, dapat jawaban langsung tuh. Terus bisa ini. Titik itikaf tuh etok gitu loh, Pak. Aku etok ini. Urusannya masing-masing itu. Mingkuli amr. Tanazzalul malaikatu fiha bi'idrabihim mingkuli amr. Mingkuli amr urusannya dewe-dewe. Saya juga enggak tanya sama Mbah Bejo, Mbah. Apa, Mbah? Ituknya apa, Mbah? Ya enggak tahu urusannya Mbah Bejo dhewe, yang penting itu ya wis alhamdulillah ngono. Urusannya dewe-dewe gitu, Pak. Urusan kita apa dengan Allah? Saya banyak urusan ini, wes. Kondisi akeh urusan ini mumpung Ramadan gitu loh, Pak. Mumpung Ramadan, ayo diajukan ke Allah. Proposal diajukan ke Allah. Ya Rasulullah juga gitu, Pak. Rasulullah itu waktu turunnya Al-Quran itu kan juga beliau risau dengan kondisi. Pada bulan Ramadan beliau naik ke Gua Hira, mengajukan proposal umat ini, kemudian turunlah wahyu Al-Quran. Nah, itu pencerahan. Itulah yang dikatakan mengungkuli 1000 bulan ini loh, Pak. Melebihi apa? Ngungkuli itu apa? Ya 1000 bulan. Saya tahu 1000 bulan lebih dari itu. Sampai matla'il fajr, sampai betul-betul hati kita itu padang. Nah, kalau saya melihat itu memang kias. Malam itu kias, bulan itu pun kias. Ya Quran itu ada yang kiasan.
tangannya Allah apa ya tangannya Allah kelewak-kelewong ini gitu San. Ya enggak. Apakah Allah nek penglihatan Allah terus apa terus Allah ya pakai mata gitu. Wah, gedene sepiro gitu. Kan ya enggak toh Pak, itu kan kias Pak. Nah, lail itu juga kias gitu loh. Bulan itu juga kias, 1000 bulan itu kias. Fajar, matlail fajar itu juga kias, tapi ya monggo saja pemahaman lain-lain ya boleh. Yang penting tidak mengurangi semangat untuk beriktikaf. Ati kan sumpah kok Pak. Amanah rampung-rampung nang ati kan sumpah kok Pak. Apaan rampung yo. Nah, turunlah malaikat dan ruh. Tanazzalul malaikatu warruh. Menerangi ati yang sumpek tadi digambarkan 1000 bulan. Lah padangnya kaya ngopo 1000 bulan. Biar kebiar. Sampai betul-betul padang, sampai betul-betul fajar. Gitu, Pak. Nek digoleki ana ya ora sing daetokno, Pak. Digoleki napane goleki anu ya ora ana sing do ngerti kuwi gaib. Makanya ya kita di iktikaf itu yang penting kita iktikaf di dalam masjid. Ya, ada yang sholat, ada yang ini baca Quran, ada yang memohon, ada yang diem, ya serawalah. Yang penting sesuai keyakinan masing-masing. Kalau keyakinan sini memang mengajukan proposal, ya. Baik Bapak Ibu, seperti biasa mari kita berzikir nafas. Ya, berzikir nafas saya pandu dari Padepokan. Silahkan Bapak Ibu untuk memposisikan duduknya yang rileks, yang tenang, ya. Yang santai, ya. Santai, tidak tegang, ya. Posisi Bapak Ibu itu bukan di jasad, tapi di jiwa. Ya, jiwa itulah yang menyadari. Nanti Bapak Ibu menyadari tubuhnya, menyadari pikirannya, menyadari perasaan. Dalam proses menyadari itu harus tidak boleh menilai. Wis ben, pikiran ruwet ya ben. Jangan menilai. Nanti kalau menilai itu berarti sudah kepancing. Kalau kepancing nanti sudah terganggu. Pikiran itu ya mikir ngono tok wis, jarno wae wis. Maka Bapak Ibu harus belajar. Selama ini kan kita menganggap pikiran itu pikiran saya. Kita harus belajar bahwa pikiran itu bukan saya. Pikiran itu adalah pikiran. Perasaan adalah perasaan. Perasaan itu bukan saya. Ini harus mulai sering dilatih Bapak Ibu. Ya, sehingga kita tidak terganggu, tidak tergoda, tidak terhanyut oleh perasaan dan pikiran. Baik, mari sama-sama kita memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik Bapak Ibu, langsung diaktifkan kesadarannya, jiwanya. Jadi sadar itu adalah jiwa.
jiwanya diaktifkan, kesadarannya diaktifkan. Coba Bapak Ibu dengan kesadaran menyadari nafas. Sadari saja nafasnya. Sadari nafasnya yang masuk dan keluar. Ya. Dengan kesadaran penuh, menyadari sepenuhnya nafas yang sekarang, yang sedang berlangsung saat ini, tanpa Bapak Ibu memberikan sebuah suka atau tidak suka, tanpa memberikan penilaian enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman. Biarkan nafas itu keluar masuk, mau cepat, mau lambat, mau panjang, mau pendek. Jangan dikomentari. Jadilah jiwa, jadilah yang sadar. Bapak Ibu bukanlah nafas, Bapak Ibu adalah yang menyadari nafas. Yang menyadari nafas. Keluar masuk itu adalah jasad. Yang menyadari keluar masuk itu adalah jiwa. Baik. Sekarang kesadaran Bapak Ibu akan saya tingkatkan, menyadari bahwa ada Allah yang menggerakkan nafas. Gunakan keimanannya, gunakan kepercayaan dan keyakinannya kepada Allah, meyakini bahwa di sebalik nafas itu ada Allah yang menggerakkan, yang menghidupkan. Cukup sadari saja, tidak perlu membayangkan. Cukup sadari, jika tidak ada sesuatu, nah itu malah yang betul. Pokoknya sadari saja bahwa Allah sedang menggerakkan nafas saya. Baik Bapak Ibu. Sekarang sebutlah nama Allah untuk memanggil yang kita sadari tadi. Ketika nafas masuk, kita panggil yang kita sadari tadi, yaitu yang menguasai, yang menggerakkan nafas tadi. Ketika nafas keluar, kita panggil dengan sebutan Allah. Jadi antara hu Allah itu harus connect dengan kesadaran akan Allah. Hu memanggil yang kita sadari, yaitu Allah. Ketika Allah kita memanggil, Allah yang menggerakkan nafas tadi. Allah. Sehingga terjadi keterhubungan antara kita dengan Allah. Ada konektivitas, ada keterhubungan antara kita dengan Allah. Yaitu tubuh kita yang memanggil apa yang sedang kita sadari, yaitu Allah. 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 Terus jalin komunikasi dengan Allah.
dengan lembut, dengan penuh sopan, dengan santun, dengan rendah hati. Allah. Semakin kita merendah, Allah akan semakin menyambut kita. Allah. Allah. Baik. Panggil dengan lembut. Allah. Allah. Baik. Sekarang jiwa kita bergerak, tidak sekedar menyadari, tapi kita gerakkan jiwa kita, yaitu mendekat ke Allah dan pasrah. Mendekat ke Allah, pasrah. Ini gerak jiwa namanya. Kalau tadi hanya menyaksikan, sekarang jiwanya kita gerakkan. Ketika nafas masuk, gerakkan jiwa kita lurus meluncur mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nafas keluar, Allah, gerak jiwanya adalah pasrah. Mendekat. Ketika Allah, pasrah. Yaitu gerak jiwa. Baik, semakin pasrah, semakin pasrah. Sampai Bapak Ibu mengalami keadaan tenang atau hampa atau kosong. Bagi yang belum, tetap lanjutkan dengan berserah diri kepada Allah dan mendekat. Jika keadaan tenang, keadaan kosong, lakukanlah nafi isbat. Ketika nafas masuk, nafikan semua, kemudian yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, nafikan semua, yang ada adalah kekuatan Allah. Jadi kehidupan ini itu karena kekuatan Allah. Ini adalah kekuatan Allah. Kemudian masuk ke situ, masuklah ke dalam kekuatan Allah, pasrahkan sepasrah-pasrahnya, biarkan Allah yang menggerakkan. Itulah sibghah, kepasrahan total, mencelupkan diri pada lautan ma'rifatullah.
Kesadaran ini Bapak Ibu nantinya akan Bapak Ibu gunakan ketika sholat dan ketika kerja. Baik, saya akan mengakhiri siaran ini. Silahkan Bapak Ibu lanjutkan zikir nafasnya sampai selesai.